perkenalkan saya Hera F. Harin, saya dari BCA, dan BCA merupakan bank swasta yang saat ini alhamdulillah terbesar di Indonesia dengan market cap kita yang tahun lalu kita juga merupakan bank ataupun juga company dengan market capitalization terbesar di Asia Tenggara, dan kita juga memiliki nasabah dari retail yang banyak karena kita merupakan payment settlement bank yang terbesar juga, corporate juga tentunya menjadi nasabah kita. Dengan background tersebut, tentu Bapak Ibu mungkin merupakan nasabah kami. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Pada siang hari ini saya izin menyampaikan tidak akan terlalu lama bagaimana employee engagement di BCA sendiri. Kita mengambil tema hybrid now. Ini juga karena diskusi kita yang sangat terbuka dengan CEO, yaitu dengan Bapak Yahya Setiatmaja, juga jajaran direksi dan komisaris, kita memilih hybrid now. Jadi saat ini adalah eranya hybrid, karena kita tahu akselerasi COVID membuat digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan, tapi di sisi lain untuk Indonesia tampaknya kita masih membutuhkan human touch, sehingga kita memutuskan tema untuk BCA sendiri adalah hybrid now, a mega trend of internal corporate communication. Ini juga merupakan bagian dari fungsi saya dan tim untuk berkolaborasi dengan unit kerja terkait menciptakan sebuah policy atau sebuah sistem komunikasi yang bisa dinikmati, yang relate, yang membuat orang merasa bahwa tren baru ini merupakan DNA yang hadir dalam diri mereka sendiri, yaitu hybrid itu tadi. Mungkin boleh next slide. Ini saya hanya memberi gambaran singkat bagaimana bank ya, mungkin BCA ya beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun 90-an, mungkin beberapa belum lahir atau masih balita ketika itu, tapi ini adalah suasana bank. Yang kita bayangkan adalah banyak sekali orang sebagai karyawan, kemudian ada ruang-ruang kerja yang penuh dengan buku, kemudian paper, lalu kemudian ada box untuk menyimpan dokumen, untuk archive gitu ya, dan ada bangku-bangku. Jadi membutuhkan workspace yang sangat luas. Mungkin ini akan terjadi pergeseran ke depan gitu. Dan ini tentu tidak hanya akan diadaptasi untuk kantor pusat, tapi juga khususnya kami bank yang melayani nasabah-nasabah di seluruh Indonesia dengan kantor cabang yang ada di seluruh Indonesia. Tentu kantor cabangnya juga akan kami sesuaikan dengan relevansi kebutuhan yang ada saat ini. Mungkin ke next slide. Nah, ini ada sedikit video yang saya izin untuk menyampaikan saja untuk mempermudah saya masuk ke slide-slide berikutnya. Ini adalah digital workplace yang sudah diciptakan di BCA, beberapa sedang ongoing proses. Silakan dinikmati Bapak Ibu. Mungkin audionya boleh. Oke, karena tidak ada audio, saya menjelaskan. Oke, sudah ada, silakan.
Terima kasih. Jadi itu tadi sekedar gambaran bagaimana proses digitalisasi secara operasional dan komunikasi connectivity di BCA sudah dilakukan. Tujuannya untuk menguatkan kolaborasi, untuk saling mengkoneksikan satu dan yang lain tanpa mungkin menghilangkan kehangatan yang ada yang selama ini terjadi. Kalau tadi dilihat ada yang namanya My BCA Portal. My BCA Portal itu merupakan aplikasi seluruh karyawan BCA untuk bisa mengakses banyak kebutuhan mereka, baik untuk berkomunikasi dengan human capital, kemudian juga dengan unit kerja terkait, kemudian ada morning BCA, itu adalah bagian subkanal untuk kita mendapatkan e-learning, ya. Jadi tema-tema yang wajib dimiliki karena kita tahu perbankan merupakan highly regulated industry. Jadi untuk mengkomunikasikan basic needs pengetahuan atau GCG yang mereka harus punya itu kita menciptakan e-learning yang diwajibkan. Jadi ada beberapa yang diwajibkan dan mereka harus lulus di sana dan semuanya sistemnya serba digital dalam platform. Lalu kemudian kita juga memiliki social media internal, Bapak Ibu. Jadi kita punya BCA semua beres, kemudian TikTok juga kita punya internal. Jadi sistemnya adalah kita buka 2 sosial media untuk bisa mengkomunikasikan apapun kebijakan baru, produk terbaru, inisiatif terbaru kepada seluruh nasabah di Indonesia agar terpapar. Dan sampai saat ini untuk Instagram internal sendiri sudah seluruh karyawan sudah menjadi followernya. Dan itu memang sistemnya juga kita data berdasarkan registrasi dan juga nomor kepegawaian mereka. Jadi memang ada sistem yang kita bangun, tapi itu sangat memudahkan. Jadi platform tersebut memudahkan kita untuk melakukan sosialisasi yang dibutuhkan. Lalu ada Office 365 juga, ini yang kita sebut dengan Microsoft Teams. Jadi meeting-meeting kita juga dilakukan di sana, lalu kemudian juga untuk minutes of meeting, recorded video, kemudian materi presentasi, semua bisa di-download bersama dari unit kerja yang melakukan meeting misalkan. Dan kita juga ada ala-ala Facebook internal, namanya My Experience. Jadi di sana kita bisa posting nama, kita posting foto, apa kegiatan kita bisa memberikan penghargaan, apresiasi gitu di sana. Jadi sistemnya untuk connectivity each other gitu ya. Mungkin bisa juga cari jodoh kali ya yang masih jomblo gitu. Jadi itu bisa multifungsi. Itu sedikit tentang video dan bagaimana digitalisasi sedang kita bangun, sudah kita bangun dan akan terus ongoing proses. Dan untuk kita paham sekali, jadi BCA itu sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang memiliki 4 value dasar ya. Jadi kita ada mengutamakan nilai-nilai teamwork, kemudian juga kita pursuit of excellence gitu. Kemudian kita juga integrity juga menjadi bagian yang kita kita utamakan gitu. Dan teamwork itu merupakan salah satu hal DNA yang ada di kita. Jadi itu cocok sekali sebagai basic untuk kolaborasi. Dan kita paham betul untuk memenangkan marketplace, kita harus memenangkan workplace-nya. Nah, kalau kita bicara workplace, jadi ada 3 komponen utama sesungguhnya. Tentu ada people atau orangnya, saya contohnya adalah salah satunya, kemudian prosesnya seperti apa, lalu kemudian bagaimana perpaduan dengan teknologinya. Dan kalau kita kombinasikan dari 3 komponen utama ini, misalkan people plus proses itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa yang terukur, scalable. Jadi apapun itu bisa kita ukur ya, SLA dan lain sebagainya. Lalu kalau berbicara mengenai proses dan teknologi itu akan bicara mengenai otomasi. Jadi kita sudah jelas kita akan melakukan otomasi hal-hal yang bersifat administratif atau repetition tanpa mengurangi nilai-nilai kedisiplinan kita atas regulasi yang ada untuk perbankan gitu ya. Lalu untuk teknologi dan people tentu kita akan berbicara mengenai inovasi. Apa yang bisa kita lakukan? Seperti apa sesungguhnya inovasi itu bisa membuat personal growth untuk kita punya employee. Itu juga kita pertimbangkan. Next slide mungkin boleh. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan utilisasi untuk digital toolbox kita ya. Jadi poin-poin yang ada di dalam layar ini adalah yang akan kita maksimalkan. Jadi seperti apa kolaborasi akan dilakukan oleh personel di BCA. Saya misalkan akan memaksimalkan kolaborasi, saya juga ingin sebagai pribadi saya juga tetap bertumbuh, di samping juga sebagai mungkin beberapa head of
unit kerjanya itu juga memiliki target untuk menumbuhkan timnya gitu, yang muda, yang madya gitu, agar tetap bertumbuh, dan bagaimana bisa mengkoneksikan satu dan yang lain untuk memperkaya pengalaman misalkan. Dan kemudian bagaimana mereka bisa mengakses informasi yang mudah, yang relate dengan mereka, yang tentu bisa menambah personal growth mereka tadi, dan pada akhirnya mereka bisa memberikan productivity yang optimal gitu ya, tidak hanya sebagai pribadi tapi juga institusi BCA secara keseluruhan. Selanjutnya kita lihat next slide. Ini adalah tentu kalau kita berbisnis tentu kita akan tahu ya siapa yang akan mengerjakan bisnis ini. Nah, yang mengerjakan bisnis ini adalah demografi yang ada di BCA saat ini. Jadi bayangkan ada 42% employee BCA saat ini adalah milenial berusia 25 sampai 40 tahun. Dari sekitar 23 hingga 25 ribu untuk karyawan BCA maksud saya. Dan Bapak Ibu mungkin bisa juga saya share informasi bahwa di BCA itu ada tentu mungkin bukan hanya BCA, banyak perusahaan mengalami ini generation gap ya. Jadi ada gap generasi gitu. Di mana nanti akan ada beberapa kepala unit kerja yang pensiun tapi mereka punya experience, mereka punya pengalaman yang luar biasa. Dan sebagai informasi di BCA itu para pekerjanya terus terang Bapak Ibu tidak ada rata-rata saya lihat tidak ada yang di bawah 20 tahun. Yang baru-baru pensiun saya lihat 32 tahun, 35 tahun Bapak Ibu. Jadi loyalitasnya begitu tinggi, integritasnya begitu tinggi. Jadi sudah memiliki DNA BCA kalau kita sebutkan. Dan itu kan perlu dilakukan regenerasi ke tim-tim muda saat ini gitu. Dan seperti apa regenerasinya dilakukan tentu memiliki approach yang berbeda, cara komunikasi yang berbeda, karena behavior generasi yang mudanya juga berbeda. Nah, disitulah kami dari divisi saya itu sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan tersebut. Tentu kita juga berdiskusi misalkan dengan human capital management gitu. Jadi di BCA itu kita menyebutnya Human Capital Management, jadi HCM. Itu menurut saya memiliki filosofi, artinya modal manusia diakui di BCA, bahwa manusia itu adalah modal, sehingga di-treat as a capital, bagaimana bisa bertumbuh juga gitu. Jadi itu menurut saya sangat positif ya. Dari penamaan itu juga menjadi simbol yang membuat semua orang comfortable gitu. Kita boleh next slide. Nah, ini adalah apa yang kami lakukan selama pandemi. Jadi memang selama pandemi tidak bisa tidak kita sangat bergantung dengan video conference. Video conference untuk urusan pekerjaan, untuk urusan apapun kita sangat bergantung karena kondisinya tidak memungkinkan kita memiliki interaksi langsung dengan jumlah yang banyak, apalagi kita tahu volatilitas dari varian COVID ini juga naik turun. Ada Alpha, ada Delta, kemudian Omicron gitu. Jadi kita ternyata itu mendesak kita untuk melakukan produktivitas secara digital, dan ternyata hasilnya juga oke gitu, meskipun ada beberapa hal yang perlu kita review. Lalu kita lihat juga ada centralized information, itu yang tadi saya sebutkan di My BCA Portal. Jadi My BCA Portal itu semacam home base kita untuk informasi secara digital. Jadi apapun misalkan ada ingin mempertanyakan sesuatu hal atau ingin mencek aturan, semuanya ada di situ. Atau ingin mencek kita punya akun sebagai karyawan juga ada di situ ya. Lalu kita juga bisa memonitor, ada dashboard yang kita bisa, ini dashboard monitoring ya. Jadi ada yang kita sebut bagaimana kita bisa melakukan evaluasi atau mencek sudah sejauh mana pencapaiannya. Memang Bapak Ibu kondisi ini awalnya kita coba-coba ya. Saya pikir tidak ada perusahaan di dunia ini juga yang tahu persis bahwa ini akan berhasil. Jadi kita coba, kita implementasikan dalam waktu singkat, dan syukurnya alhamdulillah itu bisa diterima dengan sangat positif oleh karyawan BCA. Mungkin kita ke slide selanjutnya untuk melihat. Nah, ini adalah clubs dan communities. Jadi kalau tadi Ibu Puni tadi mengatakan di Citibank juga membuat klub, kita juga ada klub, tapi karena selama pandemi kita akhirnya melakukan digitalisasi aktivitas ya untuk klub-klub tersebut, dan kita sangat aktif. Jadi kita itu saat awal sekitar Maret April kita melaunch yang namanya kita sudah punya BCA internal, internal communication itu memiliki Instagram internal, tapi belum terlalu dimaksimalkan, sehingga akhirnya awal tahun 2020 kita maksimalkan, kita boosting gitu, karena untuk internal jadi pengelolaannya relatif lebih mengurangi risiko gitu ya, karena
sifatnya internal. Kalau yang ingin jadi follower juga ada registration-nya. Jadi dicek gitu. Kita akan cek dengan nomor kepegawaian. Jadi itu lebih mempermudah kita. Sangat mempermudah, membantu banyak. Bahkan live Instagram kita rutin saat ini. Jadi sebulan itu pasti ada divisi yang mungkin ingin launching produk, ingin mensosialisasikan event, ingin mensosialisasikan policy, dan itu followersnya itu most likely itu memang senang untuk join. Jadi kita tuh menyaksikan mereka excited untuk join itu secara voluntary itu juga sangat happy gitu ya. Artinya tentu mereka tidak akan serta-merta mau join kalau kita tidak punya konsep dari internal communication. Saya dan tim itu kami membentuk teamwork untuk menciptakan konsep-konsep yang menarik. Sehingga secara voluntary, bukan mandatory, mereka itu join. Dan itu kita lihat saat ini kita bisa dapat seluruh pekerja itu di tahun 2021 full employee sudah terdaftar sebagai follower di Instagram internal kita ya. Aktivitinya Bapak Ibu bisa lihat 17-an kita buat activities, ulang tahun BCA kita buat activities, New Year kita buat activities. Jadi benar-benar seperti televisi. Mungkin beberapa tim dan saya juga punya background untuk melakukan activities yang terkait dengan broadcast, sehingga itu kita implementasikan dalam internal communication kita. Jadi semacam punya BCA TV sendiri, tapi platformnya gratisan dari Instagram gitu kan. Jadi lebih mempermudah gitu. Kita nggak perlu lagi punya aset-aset investasi yang berat gitu. Dan ini bagian kita untuk mempromosikan branding kita kepada para karyawan kita. BCA itu ada di mana? Pak Yahya Setia Atmaja, Pak Arman Hartono, Pak Suikno Budiman, dan seluruh jajaran direksi komisaris rutin kita jadikan salah satu narasumber. Bayangkan Bapak Ibu, dulu mungkin nasabah kita yang, karyawan, saya nasabah melulu ya, karyawan kita yang ada di Kalimantan misalkan, atau di Aceh, atau misalkan ada di Rantau Perapat, atau ada di Sulawesi, itu mungkin akan jarang bertemu seorang CEO, karena BCA kan luas sekali ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidak tahu seperti apa, tahu tapi nggak pernah ketemu. Dengan adanya aktivitas di sini, mereka sudah tahu. Oh, ini adalah Pak Yahya, CEO kami, dan tidak sedikit CEO message yang kami sampaikan langsung secara live dengan Instagram Live, langsung kepada sekitar 20, saat ini sudah sekitar lebih dari 25.000 followernya untuk disampaikan langsung. Jadi sense-nya berbeda. Mereka merasa ada engagement dengan direksi, dengan manajemen, sehingga tidak jarak yang jauh itu justru didekatkan dengan adanya teknologi gitu. Kita mungkin ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu live pertama yang kita sampaikan. Kalau Bapak Ibu saya boleh share, saya ingat ini sekitar April Mei saat pertama sekali COVID-19 dinyatakan ada kasus positif 1 Maret 2020, sekitar April atau Mei kita dan tim melaksanakan fundraising against COVID-19. Jadi konsepnya adalah One BCA. One BCA itu tagline bahwa kita adalah sebuah rumah besar, keluarga besar bersama. Apapun yang dihasilkan BCA bukan karena saya, bukan karena satu individu, tapi karena semuanya. Dan filosofi ini terus juga digaungkan oleh dari mulai top manajemen kita sampai ke bawah. Jadi semuanya nggak ada silo. Jadi semuanya untuk kebersamaan. Kita menyebutnya One BCA. Jadi Bapak Ibu, ini adalah fundraising yang kita lakukan, yang dilakukan secara live Instagram, menghadirkan juga ada magnetnya lah ya, namanya broadcasting. Kita hadirkan artis juga, kita nyanyi bareng dengan direksi, komisaris, dan nanti teman-teman itu memberikan sumbangan untuk para keluarga saudara kita yang saat itu terkena COVID-19. Terkena COVID-19 bukan hanya karena positif, tapi misalkan imbas ekonomi sehingga mereka sulit mencari nafkah gitu. Dan itu kita bekerja sama dengan tim CSR di internal BCA untuk melakukan list down mana warga yang bisa kita bantu, wilayah mana yang bisa kita bantu. Data itu akhirnya menjadi goal kita. Caranya adalah kita mengumpulkan, dan itu terkumpul sekitar 1 miliar rupiah. Jadi bayangkan dari seluruh nasabah itu menurut saya kita bicara mengenai willingness ya, dan voluntary yang mereka punya. Dan saat itu penontonnya ada sekitar hampir 7.000, pada saat itu follower kita belum 25.000 tapi masih 17.000. Jadi saat itu kita juga sangat excited karena ternyata mereka senang sekali gitu bisa melakukan hal itu, bisa berbagi.
pada saat yang bersama bertemu dengan top management. Jadi engagement ini kita bentuk dari kemasan yang entertaining gitu. Jadi mereka bisa ngerasa relate, berbuat baik, dan filosofi-filosofi itu tetap kita sampaikan kepada karyawan kita. Next slide. Oke, ini adalah ya clubs dan communities. Ini kita juga menyiapkan flyer-flyer setiap kita mau melakukan activity gitu. Jadi benar-benar konsepnya seperti televisi. Jadi Instagram kita itu benar-benar konsepnya broadcasting, sesuatu yang membuat orang itu entertaining gitu. Jadi kalau misalkan kita ada konten dari unit kerja terkait, dari saya dan tim saya utamanya akan menggodok itu menjadi sebuah judul yang menarik, activitiesnya seperti apa, konsepnya seperti apa, flyernya seperti apa, narasumbernya seperti apa, teknisnya seperti apa, sehingga pada saat hari H tinggal go gitu. Dan itu ternyata membuat engagement yang sangat tinggi untuk employee kita gitu dengan perusahaan. Selanjutnya. Dan satu lagi Bapak Ibu yang baru dari BCA adalah SDGs. SDGs itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya terkait dengan financing tentu dari BCA, lalu kemudian bagaimana bisa menjadi holistic well-being human being gitu ya. Itu juga kita lakukan gitu, bagaimana kita mengkomunikasikan hal itu, aktivitas-aktivitas yang simple yang mungkin sudah ada, lalu kita komunikasikan, kita siapkan materi-materinya, lalu kita libatkan. Jadi ini ini salah satu juga yang penting. Activities yang kita lakukan di sosial media ataupun platform internal komunikasi karyawan BCA itu banyak sekali melibatkan karyawan kami dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari seluruh Indonesia gitu. Disitulah mereka saling mengenal. Di situ mereka kita berikan panggung, kita berikan suatu kesempatan untuk merefleksikan sebiru apa sih DNA mereka. Kalau kita menyebutnya begitu, karena BCA kan biru ya, corporate color-nya. Jadi itu yang kita inginkan, keterlibatan mereka melalui activities itu yang akan kita rangkul terus-menerus sehingga mereka benar-benar merasa bahwa oh iya kita adalah satu bagian keluarga besar di Rumah Biru BCA gitu. SDG salah satunya yang selalu saat ini merupakan salah satu prioritas komunikasi kita juga, karena kita tahu ketika kita berbisnis ini bukan hanya tentang profit tapi juga tentang people, manusianya, tidak hanya internal employees kita tapi eksternal masyarakat luas yang mendapatkan dampak dan manfaat, dan juga mengenai people tadi ya, planet. Jadi bagaimana lingkungan juga mendapatkan manfaat positif untuk keberlanjutan atau sustainability bisnis itu sendiri ke yang kita wariskan ke anak cucu. Selanjutnya, ya ini kami sangat berbahagia sekali. Salah satunya kita dari HR Asia Awards, kita mendapatkan 3 kategori, yaitu Best Company in Organization Capabilities, kemudian Technology and Corporate Culture, lalu Best Company in Employee Engagement, dan Best Company in Business Innovation. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat dari penghargaan ini adalah BCA sekali gitu. Jadi BCA itu adalah bank yang akan terus berinovasi. Sebagai informasi juga Bapak Ibu, kalau bicara dengan inovasi, 99% transaksi di BCA itu dilakukan secara online. Frekuensi ya Bapak Ibu, frekuensi 99%. Artinya kalau kita berbicara kan sekarang lagi rame dari tahun lalu ya mengenai bank digital, BCA is already digitalized. 99% frekuensi transaksinya adalah online gitu. Tapi kalau volume nanti bicaranya beda lagi. Volumenya masih sekitar 40% dari kantor cabang, karena begini Bapak Ibu. Ada aktivitas-aktivitas yang small ticket size itu bisa dilakukan secara online. Tapi ketika berbicara mengenai pelayanan untuk corporate loan dan lain sebagainya, atau misalkan kita berbicara mengenai nasabah-nasabah yang memiliki bisnis gitu, mereka lebih comfortable dilayani. Itu yang tadi saya sebut di awal sebagai human touch. Jadi tidak semuanya bisa secara online. Tapi kalau frekuensi yes. Bahkan November lalu kita hit record high ya, kita all time high. Jadi 1 miliar transaksi selama hanya 1 bulan gitu. Dan itu pasti akan terus berkembang ke depan karena kita juga memiliki target, kita akan mengembangkan, kita akan memperbanyak basis nasabah kita. Basis nasabah itu kita harapkan juga bertransaksi
sebanyak-banyaknya within BCA ecosystem. Kita akan mempersiapkan ekosistem yang menyamankan, termasuk juga aplikasi online yang lebih mengintegrasikan banyak fungsi gitu. Jadi sedang ongoing proses. Jadi saya pikir itu adalah beberapa hal. Kalau terkait employee engagement juga Bapak Ibu, melihat kondisi saat ini di internal BCA kami juga mengkaji bagaimana new normal ataupun normal now ya akan berlanjut. Apakah metodologi work from home ini akan kita kemas dalam suatu bentuk yang memang relevan dengan employee terkini? Kami mengkaji beberapa hal untuk work from home, work from hub, gitu, sehingga bisa bekerja di hub-hub yang lebih dekat jaraknya dengan tempat tinggal karyawan, dan itu tentu akan berorientasi dengan kebutuhan. Karena BCA basisnya adalah pelayanan kepada nasabah, maka tidak serta-merta semuanya bisa 100%. Tadi seperti disampaikan Ibu Puni juga, jadi ada bagian-bagian tertentu yang memang tidak bisa mengimplementasikan hal ini. Tapi untuk support unit, kami sedang mengkaji dan mungkin akan melakukan pilot project seperti apa potensinya untuk pola kerja now normal tadi, hybrid now tadi itu seperti apa. Sedang dikaji di dalam karena kami tahu betul sebagai bagian dari market kita juga harus ada di sana untuk melihat seperti apa relasi kita dengan market terkini gitu. Selanjutnya, oke, selanjutnya ini adalah video ya. Video atau ada materi? Sorry. Ini video yang akan kita tayangkan. Oke, baik. Saya mungkin mohon izin untuk menayangkan video penutup ini untuk Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan. Gallup is pleased to present a special commendation to BCA for its outstanding performance and focus on customer engagement outcomes. BCA has crossed into the 90th percentile of Gallup's global customer engagement database. Congratulations on an amazing 2021. Congratulations to the leadership team, to everyone involved, from all the way from the leaders down to the tellers and the branches. Congratulations. Walaupun zaman terus berubah dan perubahan semakin pesat, semua perubahan adalah tentang people, proses, dan teknologi. People adalah kita, komunitas, keluarga, dan masyarakat. People, manusia, mampu menciptakan proses dan teknologi yang akan membantu manusia lain. Dan hanya manusia yang fokus, mampu bekerja sama, dan memiliki nilai unggul yang mampu membawa segala perbaikan. Mewakili BCA, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gallup International yang telah memberikan apresiasi kepada BCA sebagai bank yang dinilai memiliki customer excellence memuaskan berdasarkan Gallup's Global Customer Engagement Database. Penghargaan ini lahir dari ketulusan, kerja keras, dan dedikasi insan BCA yang berada di kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor cabang di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholders, khususnya para nasabah yang telah mempercayakan layanan finansialnya kepada kami. BCA ada di hari ini karena loyalitas komunitas nasabah yang luar biasa. Kita ada hari ini juga karena kepercayaan dan dukungan dari nasabah tercinta, regulator, otoritas perbankan, stakeholders, dan keluarga besar BCA. Kedepan, BCA terus berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan terobosan nyata di bidang perbankan dan teknologi bagi masyarakat luas dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. BCA senantiasa di sisi Anda. Terima kasih. Video tadi menutup presentasi saya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penghargaan-penghargaan atau
kesetiaan, kepercayaan nasabah, kemudian seluruh stakeholders juga kepada BCA tentu tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan kultur yang dibangun dalam jangka waktu yang panjang gitu. Di satu sisi pelaku kultur tersebut adalah kami, saya salah satunya, yaitu seluruh keluarga besar BCA, karyawan, direksi, manajemen gitu. Alangkah tidak mungkin kita bisa memberikan pelayanan yang sehat, pelayanan yang setulus hati apabila tidak dilahirkan dari manusia yang juga merasa bahwa dia sudah dicukupkan gitu. Jadi kami butuh juga para karyawan kami merasa cukup, baik itu kebutuhan yang dia inginkan, waktu, kemudian untuk job desk, kemudian dan lainnya gitu. Jadi kami selalu percaya di dalam komunitas employees yang sehat, yang sudah diberikan haknya, tentu akan tumbuh produktivitas yang optimal, yang bisa dibagikan dalam bentuk produktivitas untuk melayani nasabah dengan tulus, untuk memberikan yang terbaik yang dia punya gitu. Dan di satu sisi dia percaya bahwa ini semua adalah bagian dari kerja keras bersama gitu, tidak satu atau dua orang. Jadi teamwork adalah sebuah keniscayaan yang ada di BCA gitu, dan tentu integritas karena kita adalah bankir. Ada poin-poin yang kita tidak bisa langgar, itu terkait dengan trust karena bank adalah industri yang terkait dengan business of trust gitu. Jadi itu yang harus kita percaya. Kepercayaan itu adalah bagian dari reputasi yang tidak terelakkan, dan kami sebagai bagian yang mengelola corporate branding, corporate communication, harus memelihara trust itu tetap ada di tempatnya dan tentu dilahirkan dari orang-orang yang berintegritas tinggi.